ini kita dipertemukan dalam acara kesepakatan bersama tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan MBKM ITB Adias Pemalang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita mudah-mudahan Pak Ali ya, mudah-mudahan cepat selesai ya. Kemudian Pak Rektor, Pak Sukirno. Jadi di sini ada 7 dosen yang kuliah S3. Dan insya Allah kami sekarang sedang proses proposal. Ini Pak Protomo, ini karena kami setelah lihat persyaratan untuk bisa ambil prodi S2 itu sampai diusahakan sampai Agustus 2024 sebelum September, sehingga kami ngejar. Karena kalau sudah September peraturannya sudah baru, biasanya tambah berat. Alhamdulillah 2 bulan ada MOA-nya. Jadi kita langsung siasati, karena sebetulnya administrasi itu berat ya, kalau mau ya ringan juga. Berat karena ini, kalau ringannya karena terukur sebetulnya. Ini kami bismillah ya, mudah-mudahan ini bisa ikut andil ya, utamanya di wilayah Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu yang hormati, perlu kami sampaikan, kami sekarang ada target akhir Juli harus menyerahkan usulan akreditasi untuk sistem informasi. Akhir Juli ini sekarang sedang dibahas, kemarin apa sehari terus. Kemudian di akhir 2025 akreditasi perpanjangan untuk S1 manajemen, juga S1 akuntansi. Di 2026 kami juga perpanjangan administrasi lembaganya ya, luar biasa. Jadi ini kami tuntaskan mana yang bisa kita ambil. Jadi yang pertama SDM segera kami penuhi ya, baik proporsionalnya maupun dan sebagainya. Kami akan ngejar sekarang ini S1 manajemen itu baik, dengan aturan baru menjadi baik sekali ya. Dulu CBA, sekarang baik sekali unggul. Nah, untuk baik sekali itu ada minimal doktornya 3. Nah, ini sangat berat, sehingga kami akan segera memenuhi minimal itu ya. Mohon restunya, mudah-mudahan ini kami bisa menjalankan ITB Adias dengan baik, lancar, sukses, berkah bagi kita semua. Pak Bupati, kami saya hormati, kami sekarang sedang upaya yaitu dengan memberikan beasiswa kuliah gratis SPP 2 tahun ya. Ini bagian dari upaya kami untuk mengangkat. Kemudian kami juga sangat mendukung Pak Bupati Masek. Jadi sementara ini di Pemalang hanya ada 1 ITB Adias di bawah naungan Dibut, ada 1 lagi di bawah naungan Kemenang ya. Seandainya ada kelas-kelas dari luar kota, silahkan meramaikan, karena tuntutannya luar biasa. Silahkan, yang penting prodinya berbeda. Di sini ada SSI, ada akuntansi, ada manajemen. Mungkin konsep kami di sini lain untuk pengembangan daerah, bahwa lama pendidikan di Pemalang baru 6,5 tahun. Saya kemarin ngiri di kota Jogja, target Fatimah itu 17 tahun Pak. Jadi S1 sama S2 malah ya. Jadi ini bagian dari mengangkat kita ya. Yang penting sudah beda. Mungkin konsep pasar, kalau rumah makan atau jualan itu hanya 1-2 pembelinya dikit, tapi kalau banyak mungkin akan besar ya. Sehingga sekarang ini mungkin masyarakat Pemalang gengsi, sehingga lari ke Palu, lari Tegal, di luar kota. Mungkin kalau sudah ada banyak, mungkin mereka akan di Pemalang aja. Ini kami dosennya insya Allah juga baik, dan ijazahnya, jadi setelah lulus kami selain mendapatkan ijazah dan transkrip dan SKTI, surat keterangan pendamping ijazah, juga kami dibekali dengan kompetensi bahasa Inggris yang uji dosen Universitas Surakarta yang sudah uji kompetensi. Akuntansi, dosen akuntansi dari UNAKI Semarang ya, mereka sudah punya sertifikat. Komputer yang uji dari STIMI Pekalongan, mereka sudah punya sertifikat.
kemudian digital marketing yang uji dosen dari Amikom Purwokerto. Jadi semua sudah teruji, sehingga insya Allah kali itu minimal keluar sudah punya pegangan, ya. Jadi tanggung jawab kami adalah itu. Kami hormati, kami informasikan, insya Allah tanggal 24 besok, 24 Juni sampai 24 Juli, 86 mahasiswa kami akan terjun KKU, kuliah kerja usaha. Jadi sementara belum KKN, tapi KKU kita tempatkan di 37 UMKM, ya. Mereka sudah kita bekali kemarin, dibekali internet dan juga kemarin pada tanggal 21 Kepala Dinkes, Kepala DNPTSP, kemudian dari Bapeda, kemudian dari Diskoperindak hadir memberi pembekalan, ya, pembekalan sehingga nanti bila perusahaan itu belum punya izin kita bantu izinnya, belum punya merek kita bantu mereknya, belum punya logo kita bantu logonya, belum punya medsos kita bantu medsosnya, kita bantu administrasi, kita bantu harga pokok sederhana. Jadi kita bantu, ya. Dan ini sudah ke yang 11. Jadi sudah berlangsung 10 tahun, setiap tahun sekali, ini yang ke-11. Ini sejumlah 186 dibagi 37 UMKM, masing-masing 5 mahasiswa. Bapak Ibu hormati, utamanya dari yang MOU nanti prosesnya setelah tanda tangan, plakat, kemudian mohon waktu sekitar 3 menit untuk menyampaikan sesuatu koreksi, ya, agar kami ITB ini baiknya seperti apa. Kemudian berikutnya apa yang bisa kami kerjakan MOU-nya, ya. Bagi perguruan tinggi mungkin kita tukar mahasiswa, tukar dosen, atau tukar didakmanya, penelitiannya, pengabdiannya dan sebagainya. Bagi yang perbankan, ya, ini kami perlu doa mungkin kami titik magang atau dari panjenengan ngasih materi mahasiswa kami diberi bekal tentang perbankan, pasti perlu, ya, dan lain-lain. Saya kira itu bukan dari SMK, juga ini kami punya SDM, ya. Kami sementara yang paling cepat paling ini, kami banyak dosen akan ngisi sebagai narasumber, ya, narasumber ngisi. Ini pengabdian masyarakat, tidak usah disangoni, ini urusan kami, ini bagian. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat. Lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Lanjutkan. 1, 2, 3. Lanjutkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Hadirin silakan duduk kembali. Mantap. Selanjutnya sambutan dari Bupati Pemalang kepada yang
Profesor Hidayat SPMD, persilahkan. Dengan Universitas Raja Manggala di Thailand. Beliau juga ikut Zoom-nya, tapi karena saya lari ke sini kejauhan, tapi saya masih bersyukur tanya di depan gimana Pak Bupati juga nembir, alhamdulillah gitu lah. Jadi saya kira sudah selesai. Hari ini penandatanganan baik di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian. Mengapa demikian? Perguruan tinggi itu harus melakukan pendidikan untuk peserta didik mahasiswa. Untuk apa? Untuk meneruskan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan mesti melalui pendidikan. Yang kedua, penelitian itu digunakan untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seninya. Dan terakhir, pengabdian masyarakat adalah untuk menerapkannya bagi kemasyarakatan yang ada. Anak angkat saya ini ceritanya begini Bapak, saya mantan rektor Unisba Semarang pada tahun 1999 sampai 2000, saya hampir tiap 1 bulan 2 kali Semarang Jakarta naik mobil. Setiap sampai di daerah Pekalongan sampai sini ke Bandar, itu ada sekolah namanya STIE Soleh. Tidak hanya itu, ada fotonya. Ya, ini satu-satunya di Indonesia tahun 2000 yang ada memasang di banner, ada STIE Soleh, ada namanya ketuanya. Saya berhenti di Sopo itu. Ternyata dia adalah Bapak Haji Nur Rosaidi. Saya terkesan sama beliau. Terus apa lagi? Kita keluar negeri, baik apakah di Singapura, di Thailand, di Vietnam, di Jepang dan sebagainya. Beliau itu sampai ke sana tidak hanya bawa tas, tapi juga bawa spanduknya. Mesti bawa spanduk. Mesti bawa, tepuk tangan mungkin. Bawa spanduk, buka dan sebagainya. Nama ini STIE Soleh. Ini adalah betul-betul ya nak muncul betek-betek supaya ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Ternyata alhamdulillah jadi Pak Bupati dengan support dari Pak Bupati, tidak banyak bupati yang seperti Bupati Pemalang. Ya sudah puluhan kali saya tepuk tangan karena apa? Dukungan Pemda itu juga hebat. Ya dengan apresiatif mengatakan oke. Itu sehingga kalau kita lihat ya tadi dilihat kalau ini untuk mahasiswa ini titipan dari Pak Menteri Bambang Sutibyo, mahasiswa kita harus mengedepankan kompak, olah hati, spiritualitasnya kita kembangkan, olah pikir, indeks prasenya saya doakan IPK-nya 44 semua. Untuk Pak Rektor nanti IP-nya 4,9. Itu olah pikir. Jadi itu berikutnya olah rasa. Dimanapun kita bekerja, sense of belonging itu penting. Yang terakhir olah raga, mensana and corpore sana. Itu yang dikembangkan beliau di situ. Sehingga saya selalu memonitor beliau. Kemarin pada waktu Aptisi ketemu dengan Pak Prabowo yang diwakili oleh Pak Hasim Joyokusumo, beliau pun juga datang, tepuk tangan untuk Adias. Ya. Datang, proaktif datang cari saya ketemu. Termasuk tadi juga sudah pesan, saya dapat pesan kebetulan tadi setelah penandatanganan, saya bilang teman-teman saya mau terus. Saya tidak ikut lunch karena saya harus mendampingi Pak Dr. Sukirman dan Pak Dr. Andes Indro Pramono menandatangani MOU. Kalau tidak di tempatnya Pak Haji Nur, jadi aku akan mendampingi. Ya.
Tapi karena beliau ini adalah embrionya sampai ini tuh saya akui hebat. Saya hari ini saya akan menciptakan melalui beliau nanti. Saya akan mendirikan namanya BKS ITB Jawa Tengah. Badan Koordinasi Kerjasama Institut Teknologi dan Bisnis yang ada di Jateng. Ketuanya nanti beliau. Tepuk tangan ya nanti. Kita buat. Dan tadi saya baca di sana akan dibangun namanya untuk aula, gedung olahraga. Ya, kami juga nanti kalau bisa ada POR ITB Jawa Tengah. Pertama kali dibuka di sini. Kalau ITB Jawa Tengah itu kalau tidak keliru 5. Kalau 5 itu nanti mesti ada hadiah. Pertama juara umum, juara 1, juara 3, juara 4, juara 4, semuanya dapat hadiah. Itu penting untuk akreditasi. Ya Pak, akreditasi itu tadi kan harus ada yang akan make sana incorporate sana. Nah nanti kalau ada BKS ini, kita gunakan bagaimana kita akan mengundang dosen itu 2 bulan sekali untuk seminar karyanya nanti di sini, di ITB Semarang, di ITB Solo, di ITB, ya itu bisa. Sehingga pertemuan yang hari ini diinisiasi, disaksikan Pak Bupati dengan seluruhnya ini ada satu sustainable, ada keberlanjutan yang baik, ya Pak. Sehingga itu nanti yang saya teruskan ada BKS ITB dan nanti kita akan membuat olahraga beberapa cabang yang digunakan untuk itu. Karena apa? Untuk akreditasi itu juga diperlukan adanya kejuaraan-kejuaraan yang ada, baik yang bersifat ilmu amaliyah itu kan bisa olah pikir, olah rasa, olahraga tadi itu kita lakukan dengan baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Sekda, Pak Media terkait. Yang saya hormati Rektor ITB Semarang, Bapak Haji Musadi SMSI. Dan sebentar lagi dokter. Yang saya hormati segenap pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan baik ini, dari ITB Semarang, ITB ITSN, terus ada KMBKD, ada SMK Dias Pemalang, SMK PGRI Pemalang, dua Taman Pemalang, dan segenap dosen, karyawan dan sivitas akademika ITB Dias Pemalang yang berbahagia, dan hadirin tamu undangan yang saya hormati, saya muliakan. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat untuk bisa bersilaturahmi dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Malang dan Institut Teknologi dan Bisnis atau ITB Alias Pemalang tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan sambutan ini, pertama saya ucapkan selamat datang kepada mitra-mitra ITB Alias yang hadir dari ITB Semarang. Terima kasih hadir dari Malang, dari ITSN Pekalongan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kerjasama ini akan lebih baik, sinergitas ini akan lebih baik. Ini barangkali banyak para mahasiswa Kabupaten Malang yang kuliah di ITB Semarang maupun yang di ITSN Pekalongan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi hubungan dengan ITB Alias Kabupaten Malang juga saling bersinergi, tentunya saling memberikan masukan-masukan sehingga ITB Alias juga lebih berkembang dan berkembang lagi. Jadi barangkali tujuannya, targetnya tadi Pak Haji Nurasadi sudah bercerita dari nol sampai saat ini itu suatu perjuangan yang luar biasa. Beliau dengan timnya, tapi kingmakernya adalah saya. Terima
terima kasih kepada segenap mitra MOU yang telah berkenan menjalin kerjasama dengan ITB ADS Pemalang. Pelaksanaan MOU ini tentu menjadi wujud nyata komitmen dan keseriusan ITB ADS beserta dengan mitra-mitranya yang secara berkelanjutan mendorong pembangunan SDM di Kabupaten Pemalang. Perlu kiranya saya sampaikan bahwa kerjasama dan sinergitas antar berbagai unsur dalam rangka mengakselerasikan pembangunan Pemalang akan senantiasa kami dorong agar segera diimplementasikan. Hal ini penting dilakukan guna memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kualitas SDM, kinerja pelayanan pemerintahan, kualitas tata kelola pemerintah dan aspek-aspek lain dalam penyelenggaraan pemerintahan demi terwujud suksesnya pembangunan daerah. Artinya kerjasama ini tidak hanya terkait dengan IPM saja, ya. Artinya IPM itu berarti kan peningkatan jumlah mahasiswa dari Kabupaten Pemalang yang kuliah di ITB ADS. Itu poin utama, karena beliau Pak Nur Sadi dengan program-programnya mempermudah para calon mahasiswa yang mau kuliah di ITB ADS dengan program-program gratis atau dengan program beasiswa dan sebagainya. Itu salah satu untuk menarik para calon mahasiswa dari SMA yang akan kuliah di ITB ADS. Dan tadi saya sangat setuju, beliau menyampaikan bahwa semakin banyak universitas di Kabupaten Pemalang itu semakin menarik sebenarnya. Suatu contoh ada di tempat food court makanan, itu semuanya itu kan banyak makanan. Akhirnya akan ramai orang datang ke situ. Tapi kalau yang jualan cuma 1-2 orang mau datang rasanya enggak sungkan gitu. Tapi kalau misalkan di Kabupaten Pemalang banyak tadi universitas-universitas yang datang atau cabang lah minimal, mungkin dengan jurusan yang berbeda tadi disampaikan Pak Nur Sadi, dengan jurusan yang lebih banyak, semakin banyak pilihan dari calon mahasiswa Kabupaten Pemalang yang akan kuliah di Kabupaten Pemalang. Karena penilaian IPM Kabupaten Pemalang itu bukan jumlah dari mahasiswa yang kuliah di Kabupaten Pemalang, tetapi bukan jumlah mahasiswa kuliah yang dari Kabupaten Pemalang, tetapi yang berada kuliah di Pemalang. Itu penilaian IPM. Jadi ITB ADS itu menyumbang nilai IPM Kabupaten Pemalang. Tapi mohon maaf, kalau kuliahnya di Semarang atau di Pekalongan itu tidak menjadi nilai IPM Kabupaten Pemalang sebenarnya seperti itu. Makanya semakin banyak, mungkin ada cabang dari yang lain ke Kabupaten Pemalang, itu justru yang salah satu penilaian IPM di Kabupaten Pemalang. Sehingga walaupun anak-anak Kabupaten Pemalang yang kuliah, tapi kuliahnya di luar, itu tidak memberikan nilai tambahan IPM di Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami sangat baik hubungan dengan ITB ADS dan kita sangat mensupport apapun, karena ini adalah salah satu ikonnya Kabupaten Pemalang yang pertama, institut yang pertama di Kabupaten Pemalang. Dan ini harapannya selalu terus maju. Tadi disampaikan beberapa dosen juga sudah beliau ada yang kuliah di biaya dari universitas maupun yang secara mandiri. Beberapa sudah doktor, beberapa nanti juga ada profesor dari ITB ADS ini dengan beberapa penelitian yang ada. Dan harapannya nanti menjadi universitas yang mungkin ada tambahan-tambahan jurusan-jurusan yang ada di Kabupaten Pemalang. Kita bisa melihat tadi dibandingkan dengan Jogja barangkali. Kalau Jogja cukup banyak sekali gitu. Pasti kita kalah jauh lah ya. Kaitannya dengan sumber daya manusia. Tapi kalau kita bandingkan Pekalongan jauh lebih bagus daripada Kabupaten Pemalang. Baik Pekalongan Kota maupun Pekalongan Kabupaten, sudah banyak universitas yang ada di sana. Harapannya ada 2 di Pemalang ini, ITB ADS maupun sekarang sudah INSIP ya namanya, sudah INSIP yang ininya dengan Kemenak, kalau ini dengan Kemendikbud. Harapannya ada beberapa kerjasama yang lain, misalkan dari universitas yang lain yang bisa membuka cabangnya di
Pak Nur Sadi. Kalau menurut saya semakin banyak tadi yang panjenengan sampaikan, itu semakin menarik orang untuk kuliah di Kabupaten Pemalang. Kalau hanya 1-2, barangkali masih belum gregetnya belum. Tapi dengan usaha keras Pak Nur Sadi beserta dengan dosen-dosen yang lain di TPNDS yang tadi program mungkin ada beasiswa, ada gratis apa dan sebagainya. Harapannya semakin banyak siswa Pemalang lulusan